Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih belajar secara jarak jauh ya. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran IPS ya. Kalau sebelumnya yang mengampu pelajaran IPS adalah Ustadz Agam, sekarang yang mengampu adalah Ustadzah Nurul. Nah, langsung saja pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam, KD 3.2. Nah, sekarang akan kita ingat kembali tentang pengertian interaksi ya. Masih ingat pengertian interaksi? Baik, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek yang saling mempengaruhi satu sama lain, atau lebih mudahnya adalah hubungan timbal balik antara dua buah objek. Misalkan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, yang akan kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam ini terbentuk secara alami. Secara alami itu bagaimana? Iya, tidak dibuat-buat ya, terbentuk dengan sendirinya. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam salah satunya adalah manusia melakukan penambangan minyak bumi dan gas dari perut bumi. Nah, mengapa manusia melakukan penambangan minyak bumi dan gas? Ya karena manusia membutuhkan sumber energi lain untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemudian dari hasil interaksi antara manusia dengan penambangan minyak bumi dan gas adalah adanya bahan bakar kendaraan. Bisa solar, premium, aftur, dan lain-lain ya. Nah, dari adanya bahan bakar kendaraan tersebut ada dampak positif yang kita peroleh, yaitu mempermudah terjadinya perpindahan barang. Karena dengan adanya bahan bakar, maka kendaraan bermotor bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian contoh lain dari interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah penebangan liar di hutan. Dari penebangan liar di hutan bisa dihasilkan kayu-kayu yang berupa gelondongan ya. Kayu-kayu gelondongan tadi bisa untuk membuat mebel-mebel perabotan rumah. Juga bisa untuk membangun rumah. Tetapi interaksi tersebut menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, dari kedua contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, interaksi manusia yang memanfaatkan alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, interaksi yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Misalkan, menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, manusia dapat mencegah bencana tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya seperti penanaman kembali hutan yang gundul, penghijauan lingkungan, membuat terasering di tanah miring, dan melakukan sistem tebang pilih pada penebangan pohon. Nah, ini adalah gambar dari upaya-upaya manusia untuk mencegah terjadinya bencana. Yang pertama yaitu penghijauan, yaitu melakukan penanaman pohon di daerah yang masih tandus. Kemudian yang kedua yaitu terasering, yaitu membuat tanah berundak-undak seperti gambar ya. Ini biasa kita temui di daerah pegunungan atau perbukitan. Kemudian yang ketiga, penanaman hutan kembali.
Jadi hutan-hutan yang sudah ditebang sebaiknya dilakukan penanaman kembali agar hutan menjadi subur kembali. Kemudian yang keempat, melakukan sistem tebang pilih. Jadi yang ditebang adalah pohon-pohon yang sudah berusia tua agar hutan tidak menjadi gundul. Kalau ditebang semua nanti akan terjadi hutan gundul sehingga menimbulkan bisa tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya ya. Nah, demikian ya sedikit penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian paham ya. Kemudian untuk tugasnya ada dua. Yang pertama, mencatat. Nah, yang dicatat adalah satu, pengertian interaksi. Yang kedua, contoh interaksi manusia dengan alam beserta dampaknya ya. Yang ketiga, usaha-usaha untuk mencegah kerusakan alam tersebut ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengerjakan latihan penilaian harian subtema 1 halaman 144 A dan B di selembar kertas, jawabannya saja ya. Kemudian dikumpulkan pada hari Jumat 15 Januari bersamaan dengan tugas-tugas yang lain. Demikian ya sedikit penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.